Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini kita akan kupas tuntas lagi mengenai FR Guru IPS, yaitu fungsi permintaan, penawaran, dan keseimbangan harga. Yo, simak terus videonya. Soal nomor 1. Pada saat harga daging sapi 60.000 per kilogramnya, jumlah daging yang ditawarkan sebanyak 5.000 kg. Pada saat harga naik menjadi 80.000 per kilogramnya, jumlah daging yang ditawarkan naik menjadi 6.000 kg. Fungsi penawarannya adalah option A, Q sama dengan 1/20P dikurangi 8.000. B, Q sama dengan 1/20P dikurangi 2000. C, Q sama dengan 1/20P ditambah 2000. D, Q sama dengan 1/20P ditambah 3000. E, Q sama dengan 1/20P ditambah 8000. Kira-kira fungsi penawarannya jadi kayak gimana teman-teman? Nanti seperti biasa ya teman-teman, videonya bisa teman-teman pause terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan. Oke, udah dapat fungsi penawarannya? Yaps, betul banget. Yang C, Q sama dengan 1/20P ditambah 2000. Pembahasannya di soal disebutin teman-teman, pada saat harga daging sapi 60.000 per kilogramnya, berarti itu adalah harga awalnya. Bisa kita simbolkan P1, jadi P1 sama dengan 60.000. Lanjut, jumlah daging yang ditawarkan 5.000 kilo, berarti itu jumlah awalnya, Q1-nya. Pada saat harga naik menjadi 80.000 per kilogramnya, berarti harga perubahan. Kita simbolkan P2-nya. Jumlah daging yang ditawarkan naik menjadi 6.000 kilo, itu adalah jumlah perubahannya atau Q2-nya. Jadi Q2-nya 6.000. Yang ditanya tadi adalah fungsi penawaran. Berarti bisa kita hitung teman-teman pakai rumus fungsi permintaan atau penawaran. Rumusnya apa sih? P dikurangi P1 dibagi nih P2 dikurangi P1, kurung ya teman-teman, dibagi Q dikurangi Q1 per Q2 dikurangi Q1. Yuk dimasukkan data-datanya teman-teman. Tadi dikasih tahu nilai P1-nya 60.000, P2-nya 80.000. Sehingga P dikurangi 60.000 per 80.000 dikurangi 60.000, dikurung ya, dibagi Q dikurangi, masukkan Q1-nya 5.000, Q dikurangi 5.000 per 6.000, Q2-nya ya, 6.000 dikurangi 5.000, dikurung tutup. Kita selesaikan dulu masing-masing teman-teman. P dikurangi 60.000 per 20.000 nih, dibagi Q dikurangi 5.000 per 1.000. Kemudian pecahannya kita kali silang teman-teman. Berarti 20.000 dikali Q dikurangi 5.000 dikurung ya, sama dengan 1.000 dikali P dikurangi 60.000 kurung lagi. Sekarang kita kalikan dengan bagian yang di dalamnya. 20.000 Q dikurangi 100 juta sama dengan 1.000 P dikurangi 60 juta. Kita pindah dulu angkanya teman-teman. Yang min 100 juta itu kita pindah ke ruas sebelah kanan. Berarti bisa dituliskan 20.000 Q sama dengan 1.000 P dikurangi 60 juta ditambah 100 juta. Sehingga menjadi 20 Q sama dengan 1.000 P ditambah 40 juta. Yang dicari Q-nya, berarti ya udah bagi semuanya dengan 20 ya. Nanti kita dapat Q sama dengan 1/20 P ditambah 2000. Oke ya teman-teman, makanya jelas banget nih jawabannya yang C, Q sama dengan 1/20 P ditambah 2000. Nanti videonya bisa teman-teman ulang ya, biar semakin paham. Oke, lanjut lagi ke soal nomor 2. Apabila diketahui fungsi permintaannya, QD sama dengan 820 dikurangi 2P, dan fungsi penawarannya Q sama dengan min 380 ditambah 4P, maka jumlah dan harga keseimbangannya adalah
Oke, berarti yang ditanya jumlah dan harga keseimbangan ya. A. P-nya 600 dan Q-nya 380. B. P sama dengan 420 dan Q-nya 200. C. P sama dengan 340 dan Q-nya 240. D. P sama dengan 240 dan Q-nya 340. E. P-nya sama dengan 200 dan Q-nya sama dengan 420. Yuk teman-teman, dihitung dulu berapa sih nilai P-nya, berapa sih nilai Q-nya. Coba. Udah dapat? Yaps, betul banget yang E. P sama dengan 200 dan Q sama dengan 420. Pembahasannya di soal dikasih tahu fungsi permintaannya. QD sama dengan 820 dikurangi 2P. Dikasih tahu juga fungsi penawarannya. QS sama dengan min 380 ditambah 4P. Yang ditanya tadi jumlah dan harga keseimbangan. Berarti kita bisa tuliskan QD sama dengan QS. Tinggal kita masukkan persamaannya. QD tadi 820 dikurangi P. QS-nya teman-teman min 380 ditambah 4P. Jadi bisa kita tuliskan 820 min 2P sama dengan min 380 ditambah 4P. Kita pindah ruas dulu, yang angka dikumpulkan, yang ada variabelnya dikumpulkan. Berarti min 2P dikurangi 4P sama dengan min 380 dikurangi 820. Kita dapat min 6P sama dengan min 1200. Kita cari P-nya aja teman-teman, berarti dibagi min 6 ya. Berarti P sama dengan 200. Untuk mendapatkan jumlah keseimbangannya, P sama dengan 200 disubstitusikan nih ke fungsi permintaan. Tadi kan Q sama dengan 820 min 2P. P-nya gantiin coy, 200. Berarti Q sama dengan 820 dikurangi 2 dikali 200. Berarti 820 dikurangi 400. Kita dapat nilai Q-nya 420. Berarti nilai P-nya 200, nilai Q-nya 420, ditunjukkan dengan option E. Gitu ya teman-teman. Oke, aman sampai di sini. Tetap semangat ya teman-teman. Diperjuangkan SKBC PNS tahun ini, jadikan pembahasan FR ini buat penyemangat teman-teman untuk belajarnya. Jadi lebih fokus gitu ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Perhatikan harga barang dan jumlah penawaran berikut. Dari data di atas, maka fungsi penawarannya adalah A. Q sama dengan min 2,5 P dikurangi 45. B. Q sama dengan 2,5 P ditambah 45. C. Q sama dengan 2,5 P dikurangi 5. D. Q sama dengan P ditambah 10. E. Q sama dengan 2P dikurangi 5. Coba teman-teman hitung lagi fungsi penawarannya. Ini mirip nih sama yang soal nomor 1 tadi. Sejenis? Yaps, betul banget. Jawabannya yang C. Q sama dengan 2,5 P dikurangi 5. Pembahasannya, P1-nya dikasih tahu 10 ya. Q1-nya adalah 20. P2-nya harga perubahannya itu 8. Q2-nya 15. Yang ditanya fungsi penawarannya. Yuk kita hitung pakai rumus fungsi permintaan atau penawaran. Berarti P dikurangi P1 per P2 dikurangi P1 dibagi Q dikurangi Q1 per Q2 dikurangi Q1. Berarti bisa kita masukkan datanya ya teman-teman. P dikurangi P1-nya 10, masukkan, per P2-nya 8 dikurangi 10. Dikurung ya, dibagi Q dikurangi Q1. Q1-nya masukkan 20 ya. Berarti Q dikurangi 20 per 15 itu Q2-nya dikurangi 20. Kita selesaikan dulu. P dikurangi 10 per min 2 dibagi Q dikurangi 20 per min 5.
Kita kalikan silang teman-teman. Berarti kita dapat min 2 dikali Q dikurangi 20 dikurung sama dengan min 5 dikali P dikurangi 10 kurung lagi. Kita kalikan dengan bagian yang di dalamnya ya teman-teman, menjadi min 2Q tambah 40 sama dengan min 5P ditambah 50. Kita pindah ruas angkanya, yang 40 ini kita pindah ruas ke kanan, berarti min 2Q sama dengan min 5P ditambah 50 dikurangi 40. Kita dapat min 2Q sama dengan min 5P ditambah 10. Bagi 2 semua karena kita cari Q-nya, didapat deh Q sama dengan 2,5P dikurangi 5. Berarti itu option C. Cukup jelas ya teman-teman? Semisal nanti ada requestan dari teman-teman, bisa dituliskan di kolom komentar gitu ya. Yuk kita lanjut lagi ke soal yang selanjutnya. Diketahui fungsi permintaannya QD sama dengan min P ditambah 11. Pada saat harga Rp5, barang yang ditawarkan ada 6 unit. Ketika harga Rp7, barang yang ditawarkan 10 unit. Harga keseimbangannya adalah A. Rp3, B. Rp3,5, C. Rp5, D. Rp6, dan E. Rp15. Yuk berhitung dulu berapa sih harga keseimbangannya. Coba. Udah dapat? Betul banget, yang C. Rp5. Pembahasannya diketahui di soal fungsi permintaannya itu QD sama dengan min P ditambah 11. Fungsi penawarannya diperoleh data nih. Kalau P1-nya itu 5, harga awal ya. Harga awalnya dia Rp5. Q1-nya ditawarkan 6 unit, berarti Q1-nya 6. Lalu P2-nya harga perubahannya itu Rp7 dan Q2-nya yang ditawarkan ada 10 unit, berarti Q2-nya 10. Yang ditanya harga keseimbangannya berapa? Kita cari dulu bentuk fungsi penawarannya. Masih pakai rumus fungsi permintaan atau penawaran ya teman-teman. Tinggal P dikurangi P1 per P2 dikurangi P1 dibagi Q dikurangi Q1 per Q2 dikurangi Q1. Kita masukkan datanya teman-teman. P dikurangi P1-nya itu 5 ya. P dikurangi 5 per P2-nya 7, berarti 7 dikurangi 5 dibagi Q dikurangi Q1. Q1-nya 6. Oke. Q dikurangi 6 per 10 itu Q2-nya dikurangi 6. Kita hitung dulu. P dikurangi 5 per 2 dibagi Q dikurangi 6 per 4. Kali silang sekarang. 2 dikali Q kurangi 6 dikurung ya, sama dengan 4 dikali P dikurangi 5, kurung lagi. Kalikan dengan bagian dalamnya. 2Q dikurangi 12 sama dengan 4P dikurangi 20. Kita pindah ruas teman-teman angkanya. Yang min 12-nya kita pindah ke kanan, berarti tandanya berubah ya. Jadi 2Q sama dengan 4P dikurangi 20 ditambah 12. Kita peroleh 2Q sama dengan 4P dikurangi 8. Yang ditanya Q-nya nih, berarti dibagi 2 semuanya. Q sama dengan 2P dikurangi 4. Jadi bentuk fungsi penawarannya adalah QS sama dengan 2P dikurangi 4. Sekarang kita mencari harga keseimbangannya. Caranya gimana? Tinggal fungsi permintaan sama dengan fungsi penawarannya. Kita masukkan teman-teman fungsi permintaannya, min P ditambah 11 sama dengan fungsi penawarannya tadi 2P dikurangi 4. Kita pindah ruas yang ada variabel dan ada angkanya teman-teman, menjadi min P dikurangi 2P sama dengan min 4 dikurangi 11. Hitung dulu, min 3P sama dengan min 15. Kita cari P-nya, berarti dapat P-nya adalah 5. Berarti jawaban yang paling tepat yang option C.